Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nurrahma Ayu dengan NPM 1931090261, Prodi Sosiologi Agama kelas 6C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan Indonesia guna menyelesaikan tugas sosiologi pendidikan. Materi yang akan saya sampaikan ialah tentang pendidikan Indonesia yang terdiri dari model pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, serta pendidikan di era pandemi. Materi yang pertama ialah model pendidikan demokratis. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, berbeda satu sama lain dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidikan yang demokratis harus memberikan pelayanan berbeda kepada sasaran didik yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing, termasuk di dalam pendidikan dan pembinaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, demokrasi dan pendidikan. Demokrasi dan pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan, jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi, kebebasan, keadilan dapat dipahami dan memiliki peserta didik, maka diperlukan pendidikan. Pendidikan tersebut berfungsi menanamkan nilai-nilai demokratis kepada peserta didik. Selanjutnya, kontribusi pendidikan dalam demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokratis, memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebinekaan pendidikan, dan perombakan materi serta civis. Selanjutnya, membangun sistem pendidikan demokratis. Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan 7 butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur-prosedur yang demokratis dan mencerminkan pandangan serta jalan hidup demokratis yang diinginkan. 7 butir tersebut ialah: yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, memiliki itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, demokrasi pendidikan di Indonesia. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa yang mencakup orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Mengenai tanggung jawab pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah yang mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Materi selanjutnya ialah globalisasi pendidikan. Dalam proses globalisasi, tidak terlepas dari suatu perubahan, yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang mengintegrasikan kehidupan global di dalam suatu ruang dan waktu melalui internasionalisasi. Internasionalisasi perdagangan, internasionalisasi pasar dan produksi dan keuangan. Intinya, dari proses globalisasi yaitu terciptanya suatu jaringan kehidupan yang semakin terintegrasi. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap pendidikan. Dampak positif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, pendidikan interaktif multimedia. Dalam artian, semakin pesatnya arus globalisasi, maka dapat merubah pola pengajaran yang mana dahulu masih berbasis klasikal. Dengan adanya kemajuan globalisasi, maka sekarang telah berbasis teknologi. Itu yang dimaksud dengan pendidikan interaktif multimedia. Selanjutnya yang kedua, perubahan corak pendidikan, yang mana dengan ditetapkannya perubahan SNP, maka corak pendidikan yang dahulunya dari sentralisasi maka berubah menjadi desentralisasi. Selanjutnya yang ketiga ialah kemudahan dalam mengakses informasi. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya kemajuan teknologi globalisasi, maka kita dapat dengan mudah mengakses informasi dari mana saja. Contohnya dengan sosial media maupun dari Google dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembelajaran berorientasikan kepada siswa. Artian, seperti contohnya, dahulu kurikulum itu disesuaikan dengan kemajuan guru. Berbeda dengan sekarang, semakin majunya zaman, semakin majunya arus globalisasi, maka suatu kurikulum itu ditentukan dengan kemajuannya siswa. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berorientasikan kepada siswa. Selanjutnya, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang meningkatkan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, selain dampak positif, ada pula dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Maksud dari komersialisasi pendidikan, zaman sekarang kan telah maju, di mana era globalisasi sangat mengalir, seperti kemajuan teknologi. Arti komersialisasi pendidikan, yang mana zaman sekarang itu banyak sekali pendidikan yang berbasis teknologi, tetapi banyak pula pendidikan yang berbasis teknologi ini digunakan sebagai media bisnis. Contohnya, banyak orang yang mendapatkan ijazah tanpa mengikuti proses belajar. Maka sekolah daring ini digunakan untuk media bisnis. Itu yang dimaksud dengan komersialisasi pendidikan. Selanjutnya yang kedua ialah bahaya dunia maya. Dampak negatif globalisasi yang kedua ini ialah bahayanya dunia maya. Artinya, dengan adanya sosial media, banyak pula hal-hal negatif yang akan kita dapatkan, yang akan kita temui. Itu tergantung dari individu sendiri bagaimana mereka mengatasi dari hal-hal negatif tersebut. Selanjutnya, ketergantungan. Contohnya seperti anak-anak yang main game online, itu sangat ketergantungan. Selain anak-anak yang main game online, ada pula seperti individu pada umumnya tidak bisa lepas dari gadget.
Itu dampak negatif globalisasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, upaya dalam menyikapi dampak globalisasi internet. Yang pertama, memperkuat jati diri yang bersumber Pancasila. Yang kedua, menjadikan pelajaran-pelajaran moral sebagai pelajaran wajib, membuat pembatasan kepada media elektronik, meningkatkan kualitas pendidikan, pembentukan atau perubahan sikap atau nilai, pengembangan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Selanjutnya, pendidikan masa pandemi. Pada saat dunia sedang menghadapi masalah besar berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut dengan COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari COVID-19. Terutama pada dunia pendidikan, kita harus siap menghadapi perubahan ini karena cepat atau lambat pendidikan kita harus menghadapi perubahan, yang mana perubahan ini akan mengalami perubahan drastis akibat dari pandemi COVID-19. Saat ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas atau tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Selanjutnya, dari adanya pendidikan daerah pandemi, ada pula masalah dan prospek yang ada di dalamnya. Masalahnya ialah dalam penerapan belajar online ini tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dipicu oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah siswa yang belum memiliki gadget. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali siswa atau anak-anak yang tidak memiliki gadget sehingga mereka harus meminjam gadget orang tuanya. Itu salah satu merupakan masalah dalam belajar online ini. Yang kedua, ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui, kuota itu menggunakan biaya yang sangat tinggi, bahkan bisa melebihi jajan sehari-hari pada saat sekolah tatap muka anak-anak. Selanjutnya, koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa. Bagi siswa-siswa yang tinggal di pelosok desa, jaringan internet itu merupakan salah satu kendala bagi sekolah daring. Selanjutnya, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa, serta tugas yang diberikan guru itu terlalu banyak, melampaui batas artiannya. Selanjutnya, prospeknya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita. Perangkat smartphone dengan ukuran kecil dapat menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita kenal. Bukan cuma itu, dengan teknologi ini kita dapat menghubungkan kita ke saluran internet di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia pendidikan mengalami perubahan penting yang disebabkan oleh kemajuan teknologi menuju era globalisasi. Digitalisasi di dunia pendidikan tidak sama dengan e-learning atau pembelajaran daring atau online. Tapi hal tersebut adalah salah satu dari fitur transformasi digital di dunia pendidikan. Pembelajaran daring adalah proses sosial baru sebagai pengganti pembelajaran tatap muka, tetapi bagi yang belum siap menghadapinya akan menjadi hambatan. Fenomena ini menjadikan kompetensi wajib yang harus dimiliki tenaga pendidik bertambah dari kompetensi pedagogi, profesional, sosial, kepribadian ditambah literasi digital. Digitalisasi dunia pendidikan merubah cara lama pembelajaran menjadi hal baru, memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran. Pembelajaran bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan tidak harus tatap muka. Tanpa literasi digital yang cukup kinerja, tenaga pendidik akan dipertanyakan kualitas hari ini. Dan ini akan berdampak pada pencapaian pembelajaran siswa yang diajarnya. Ingat, guru yang terus belajar yang berhak mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.